Pemikiran mazhab klasik. Pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang aliran klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di mana pada waktu itu masa revolusi industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela, dan menurut aliran klasik, teknologi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula, kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya, dan pada akhirnya perekonomian mengalami kemacetan atau mengalami penurunan. Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital, atau dengan kata lain, kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital. Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan. Sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum perubahan hasil yang semakin berkurang, atau the law of diminishing return. Karena sumber daya alam itu terbatas. Teori perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik diantaranya adalah Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimanakah sejarah pemikiran mazhab klasik, apa sajakah konsep pemikiran mazhab klasik, dan bagaimanakah pandangan klasik itu. Konsep pemikiran ekonomi kaum klasik. Yang pertama ada konsep Adam Smith. Di dalam konsep Adam Smith ada 3, yaitu division of labor, 2 teori upah, dan 3 teori sewa. Yang pertama, division of labor. Smith memulai analisisnya dengan division of labor karena dia berharap menemukan dasar transformasi yang tepat dari bentuk konkret pekerja yang memproduksi barang yang tepat atau berguna kepada pekerja sebagai elemen sosial yang menjadi sumber kemakmuran dalam bentuk abstrak atau nilai pertukaran. Division of labor dijadikan dasar oleh Smith karena meningkatkan produktivitas pekerja. Setelah memberikan pengetahuannya mengenai perhitungan kualitas dan konsekuensi, Smith memproses penyelidikan terhadap penyebabnya. Division of labor bergantung pada propensity to exchange yang Smith hormati sebagai salah satu motif dasar dari human conduct. Ada sesuatu kebingungan dalam satu poin Smith mengenai hal ini, yaitu
tentang sebab dan akibat. Mungkin suatu yang benar jika perdagangan tidak dapat eksis tanpa division of labor. Ini tidak benar. Paling tidak dalam teori, division of labor memerlukan eksistensi dari private exchange. Secara logis didemonstrasikan ketika pada suatu organisasi sosial tertentu yang menerapkan division of labor tanpa perdagangan, dalam komunitas ini dapat ditunjukkan keberadaannya. Smith bersalah karena membuat karakteristik masyarakat pada zamannya untuk segala zaman. Dia dihormati sebagai manusia biasa dan dibuat ke dalam penjelasan dasar yang universal. Fitur dari sosial kontemporer yang dikondisikan secara historis. Tapi tujuan Smith menjadi propaganda. Dia menekankan pengaruh dasar pada produktivitas untuk mendemonstrasikan bahwa perdagangan dibebaskan sebagai persyaratan pengembangan kekuatan produktif dan tidak hanya berguna penuh untuk mengadakan kekuatan produksi. Smith memproses untuk menganalisis bagaimana tingkat division of labor ditentukan dan disimpulkan bahwa division of labor dibatasi dengan exchange pasar. Smith menjelaskan bahwa dengan division of labor kuantitas dan kualitas produksi dapat dicapai dengan lebih baik. Yang kedua, ada teori upah dari Adam Smith. Dalam ajaran Smith, upah tinggi dihubungkan pada peningkatan atau kemajuan produktivitas labor. Pemikiran kurva penawaran backward sloping dari labor adalah tidak secara mutlak ditolak tapi dipertimbangkan dapat diterapkan hanya pada orang minoritas. Walaupun Smith mengesahkan upah tinggi, dia tidak senang harga tinggi tidak seperti Physiocrat. Dia menghubungkan harga rendah dari ketentuan dengan kelebihan dan kemakmuran, harga tinggi dengan kelangkaan dan kesusahan. Yang ketiga ada teori sewa. Dalam teori sewanya, Smith bimbang antara jumlah prinsip eksplanotari pada yang di bawah pembayaran sewa. Ini baginya secara alami suatu harga monopoli, suatu penunjukan yang dijelaskan oleh observasi bahwa ini tidak semua proporsion pada apa yang tuan tanah mungkin meletakkan dalam peningkatan tanah atau apa yang dapat dia hasilkan, tapi apa yang dapat petani hasilkan untuk diberikan. Sewa diinterpretasikan sebagai suatu perbedaan yang bermacam-macam dengan kedua fertilitas dan lokasi. Untuk lokasi, kemajuan transportasi akan cenderung menyamankan perbedaan lokasi sebaik sewa. Dalam teori perkembangan ekonomi Smith, peningkatan pendapat nasional dengan peningkatan pemerataan pendapatan penyewaan kelas tuan tanah. Konsep Jean-Baptiste Say. Karya yang terkenal adalah teori des didactes atau teori tentang pasar dan pemasaran, dan dikenal sebagai hukum Say atau Say's Law, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Menurut Say, dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi produksi berlebihan atau overproduction yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut Say ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas atau pengangguran friksi. Konsep David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa perekonomian secara umum bergerak ke arah terhenti. Analisisnya berakar dalam versi modifikasi dari teori nilai kerja. Dia mengulurkan keyakinan bahwa tingkat keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan bergantung pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam
kategori berdasarkan kesuburan rata-rata tukar. Tanah yang paling subur secara alami menghasilkan lebih banyak makanan dari tanah kualitas rendah. Akibatnya, pemerintah sewa yang lebih tinggi. Termiskin tanah pertanahan digunakan untuk menerima sewa tidak dengan semua pendapatannya akan menutupi biaya tenaga kerja dan modal. Konsep Thomas Robert Malthus. Thomas Malthus bukanlah orang pertama yang minta perhatian adanya kemungkinan suatu pemerintahan kota yang tenang tiba-tiba berantakan karena kebanyakan penduduk. Pemikiran macam ini dulu pernah pula ditemukan oleh berbagai filosof. Malthus sendiri menunjukkan Plato dan Aristoteles sudah mendiskusikan perkara ini. Memang dia mengutip Aristoteles yang menulis antara lain, dalam rata-rata negeri, jika tiap penduduk dibiarkan bebas punya anak semau-maunya, ujung-ujungnya dia akan dilanda kemiskinan. Tetapi jika gagasan dasar Malthus tidak sepenuhnya orisin, janganlah orang mengecilkan arti pentingnya Plato dari Aristoteles. Hanya menyebut ide itu sepintas lalu dari sentuhan permasalahannya umumnya sudah dilupakan orang. Adalah Malthus yang mengembangkan ide itu dan menulis secara intensif pokok persoalannya. Dan yang lebih penting, Malthus merupakan orang pertama yang menekankan kengerian masalah kebanyakan penduduk dan mengedepankan masalah ini agar menjadi pusat perhatian kaum intelektual dunia. Pandangan klasik. Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi klasik. Dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang diterbitkan lebih dari 2 abad yang lalu, Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangannya yang utama adalah yang pertama, peranan sistem pasaran bebas. Smith berpendapat bahwa sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu, Smith merasa pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, peluasan pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Smith juga menekankan pentingnya pasaran luar negeri dalam mengembangkan kegiatan di dalam negeri. Nomor 3, spesialisasi dan kemajuan teknologi. Perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakannya akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seterusnya, spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan produktivitas meningkat. Yang terakhir,
ada pokok-pokok ajaran pemikiran ekonomi mazhab klasik. Pada dasarnya, ada 4 ajaran klasik utama yang mendasari seluruh pemikiran mazhab klasik yang berpengaruh, yaitu yang pertama, keterlibatan pemerintah yang minimum, dan yang kedua, perilaku ekonomi kepentingan diri atau self-interest behavior. Yang ketiga, semua sumber dan kegiatan ekonomi penting. Dan yang terakhir ada hukum ekonomi. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mengambil kesimpulan mengenai teori kaum klasik, yaitu yang pertama saya mengambil kesimpulan bahwa kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas. Dengan perkataan lain, normatif. Dan politik kaum klasik merupakan politik ekonomi yang mengajukan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik. Dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Dan yang kedua, saya mengambil kesimpulan bahwa asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga juga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan kita bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar, dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu titik keseimbangan atau biasanya yang disebut dengan titik equilibrium. Jadi, dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif, dan perusahaan perorangan. Baik teman-teman, penutup saya dari perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih, dan kami minta maaf apabila ada kekurangan ataupun ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.